Usai menjadi sorotan publik terkait sebuah sekolah yang tidak memberikan kurikulum yang sesuai, Komisioner Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat mendatangi sekolah Al-Karim Islamic School untuk ingin mengetahui apakah hak didik anak di sekolah itu dapat dipenuhi oleh pihak sekolah. Usai mengunjungi dan berdialog dengan sejumlah perwakilan orang tua, KPAD Kota Bekasi menduga di sekolah itu terdapat sejumlah pelanggaran hak terhadap anak. Kita mau mengetahui sebenarnya ada peristiwa apa sih terkait sekolah tersebut, gitu kan? Dan kita asesmen semuanya dan akhirnya memang kita mendengarkan keluhan-keluhan dari orang tua dari bagaimana proses pembelajaran sampai akhirnya peristiwa hari ini orang tua tidak bisa ketemu dengan pihak sekolah. Bahkan tadi ada satu orang tua yang datang, anaknya mau ujian susulan, ternyata sekolahnya digembok, gitu kan? Nah ini kan sebenarnya sebuah peristiwa yang ini harus benar-benar kita menjadi sebuah sorotan. Ada hak-hak anak di sini yang bisa jadi diindikasikan terlanggar, terutama hak untuk pendidikan. Sementara itu KPAD juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait siswa TK yang akan masuk ke jenjang pendidikan dasar agar bisa memfasilitasinya. Diketahui sebelumnya sejumlah orang tua murid melakukan somasi dan bahkan membuat laporan ke kepolisian karena diduga menjadi korban penipuan sejumlah uang yang telah disetor ke pihak yayasan sekolah, namun hak pendidikan yang didapat sang anak tidak sesuai harapannya. Akibat kejadian itu sekolah dinonaktifkan. Selain itu sejumlah tenaga pengajar di sekolah itu mengundurkan diri karena kecewa dengan pihak yayasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Hendry Aprila di Al-Karim Islamic School. Selamat siang Hendry, silakan dengan laporan Anda. Yasmin, selamat siang. Kalau untuk saat ini, maksud kami di tempat kami melaporkan, yakni di sekolah Al-Karim Islamic School. Memang kalau untuk situasinya, Yasmin, kita coba sedikit melihat bagaimana situasi yang terjadi setelah satu hari dilakukan penyegelan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Yasmin, inilah situasi yang kami dapat tunjukkan kepada Anda, pemirsa dan juga Yasmin. Juru kamera kami, Seto Pratomo, akan menunjukkan bagaimana memang untuk situasinya ini sudah cukup sepi. Bahkan memang informasi terakhir yang kami terima, penyegelan sudah dilakukan sejak tanggal 17, tepatnya di hari Selasa, 17 Juni 2025. Penyegelan memang dilakukan oleh sejumlah pihak untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi, bahkan juga pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pihak sekolah sendiri. Bahkan Yasmin, inilah salah satu contoh penyegelan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Bahkan juga di dalam sekolah sendiri pun juga ini sudah sepi karena informasinya sudah dilakukan nonaktif sejak hari ini, begitu. Dan tentunya juga selain itu, Yasmin, pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi pun juga telah melarang ataupun telah melakukan penyetopan atau pemberhentian, maksud kami, untuk pihak yayasan atau pihak sekolah untuk menerima siswa baru, yang dimana memang karena sudah ditemukan beberapa dugaan pelanggaran-pelanggaran. Yang diantaranya adalah pelanggaran terkait dengan hak pendidikan murid yang tidak sesuai, seperti halnya murid tidak didaftarkan ke data pokok pendidikan, kemudian izin operasi, dan juga beberapa janji pelayanan yang disampaikan. Dan tentunya Yasmin, ini salah satu contoh memang sudah dilakukan penyegelan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Ya memang sampai sejauh ini pun kami belum menemukan pihak yayasan, kemudian juga pihak-pihak terkait, bahkan juga wali murid yang berada di kawasan sekolah, begitu. Dan tentunya juga informasi lain yang kami terima pun pihak pengajar ataupun guru pun juga merasa kecewa, bahkan ada pun juga yang melakukan pengunduran diri terkait dengan setelah dilakukan penyegelan karena informasi yang kami himpun ataupun informasi yang kami terima dan juga dapat kami sampaikan, memang pihak dari pengajar ataupun guru pun juga merasa kecewa dengan pelayanan ataupun apa yang dilakukan oleh pihak yayasan kepada pengajar sendiri. Bahkan juga Yasmin, dalam hal ini tentu pihak sekolah, ini informasi lain yang kami terima juga bahwa dari pengacara yang kemarin telah melakukan
penyegelan bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi menyampaikan bahwa pihak sekolah tentunya akan bertanggung jawab atas laporan-laporan yang telah dilakukan oleh para wali murid yang memang sebelumnya wali murid ini telah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian karena merasa tertipu dengan apa yang sudah mereka lakukan pembayaran pada saat administrasi pendaftaran. Karena dalam hal ini juga para wali murid pun tidak mendapatkan hak yang sesuai, seperti halnya kalau memang informasi yang kami terima pihak wali murid menerima tawaran terkait dengan pendaftaran administrasi yang tentunya mendapatkan pendidikan dengan pendidikan yang tentunya berkualitas, tentu mereka juga tidak mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan apa yang telah ditawarkan oleh pihak yayasan. Tentunya juga kita akan terus pantau karena sampai sejauh ini Yasmin belum ada pihak yayasan tanggapan resmi, bahkan juga pihak-pihak pengajar maupun pihak wali murid yang berada di kawasan sekolah sendiri, Yasmin. Ya, Hendri, lantas seperti apa mungkin ada tanggapan dari warga sekitar terkait dengan keberadaan sekolah ini, Hendri? Yasmin, untuk terkait dengan keberadaan sekolah ini sendiri tentunya memang sebelumnya juga telah disampaikan ini sudah sebelumnya telah ditempatkan dengan beberapa tokoh-tokoh namun juga dibangun dengan dijadikan sekolah seperti itu yang tentunya memang kalau pada saat pemeriksaan begitu yang informasi yang kami terima dan juga kami himpun dari beberapa data yang kami terima memang pada saat pemeriksaan ditemukan surat izin. Namun dalam hal ini tentunya tidak memenuhi prosedur yang sesuai menurut dengan surat-surat izin dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Tentunya penyegelan ini dilakukan dengan adanya pelanggaran, bahkan juga aduan-aduan daripada wali murid yang melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian dan tentunya langsung diproses secara cepat. Tentu pihak wali murid itu juga berterima kasih dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi karena melakukan cepat tanggap terkait dengan kasus penipuan dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh yayasan ataupun sekolah Al-Karim Islamic School. Yasmin. Baik, terima kasih rekan Hendri Aprila melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Hendri. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta orang tua murid membuat surat pernyataan untuk tidak memidanakan guru yang mendisiplinkan murid. Pernyataan ini diungkapkan di saat Kang Deddy dilaporkan orang tua murid atas program pendidikan karakter ala militer. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan di dunia pendidikan, khususnya di wilayah Jawa Barat. Melalui akun sosial pribadi miliknya, Deddy Mulyadi meminta para orang tua murid membuat surat pernyataan untuk tidak memidanakan atau menggugat guru apabila guru bertindak demi kebaikan muridnya. Permintaan Deddy ini merujuk pada banyaknya kasus guru yang dipidanakan saat berusaha mendisiplinkan murid. Meski demikian, Deddy Mulyadi memastikan Pemprov Jawa Barat tidak akan tinggal diam terhadap guru yang bertindak arogan ke anak didik mereka. Saya sampaikan ya pada seluruh orang tua yang akan memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah di seluruh provinsi Jawa Barat, terutama yang di bawah kepemimpinan Provinsi Jawa Barat, bawah kekuasaan, pengelolaan, gitu, kewenangan. Kami harapkan orang tuanya untuk membuat surat pernyataan tidak akan mempidanakan guru, menggugat perdata guru apabila guru bertindak demi kebaikan muridnya, demi pendidikan muridnya, dan seluruhnya dilakukan dengan keikhlasan. Semoga para orang tua bersedia untuk menandatangani itu, karena itu bagian dari membangun harmoni. Kecuali kalau gurunya melakukan tindakan karena kebencian, tidak ada unsur pendidikan, bahkan tidak memberikan tauladan, ya silahkan saja. Dan tidak usah dipidanakan oleh muridnya juga, oleh orang tua siswa juga. Pemda Provinsi Jawa Barat pasti akan melakukan tindakan, dari mulai tindakan A sampai tindakan pemberhentian, ya. Sebelumnya, Deddy Mulyadi dilaporkan oleh salah satu orang tua murid di Bekasi, Jawa Barat ke Barreskrim Polri. Deddy dilaporkan atas program pengiriman anak bermasalah ke barak militer. Selain ke Barreskrim, Deddy Mulyadi juga dilaporkan ke Komnas HAM dengan alasan yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang kasus suap yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto berlanjut. Kuasa hukum hadirkan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi. iNews yang akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.